Shalom saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua baik karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau ajak kita belajar sesuatu saat ini, dan mari sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar firman Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku dan memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari sepenuh hati siapkan hati dan pikiran kita, saudara. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Kau memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mari mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mari mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Engkau baik Yesus Tuhan. Dan mari satu hati kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa Yesus, Bapa Roh Kudus, terpujilah Engkau di antara segala Tuhan. Karena demikian Engkau yang membuat keadaan kami baik hari ini. Dan segala yang kami kerjakan, segala yang kami lalui, kami percaya Tuhan menolong setiap kami. Saya berdoa Engkau memberkati waktu ini ke depan nanti, dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus darah domba Allah. Kami rindu letakkan telinga kami tepat di hati-Mu untuk kami dengar apa yang Tuhan mau untuk kami mengerti hari ini.
Kami berdoa roh hikmat, roh wahyu, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Kristus dicurahkan atas setiap kami dimanapun kami berada, apapun kondisi kami hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, yang dari Tuhan hari ini diletakkan atas kehidupan kami. Biarkan setiap pengetahuan, setiap firman Tuhan boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami, dan kami boleh berpijak di atasnya, dan dasar itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa siap kuasa di luar Kristus keluar dalam nama Tuhan Yesus, dan biarkan kebenaran surgawi, biarkan terang yang daripada Tuhan tetap di tengah kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami, berkati kami, telinga kami, hati, pikiran kami. Biarkan seperti lada yang keempat ketika ditaburi benih firman Tuhan boleh mengakar kuat, berbuah 10 bahkan 100 kali lipat, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus, Roh Kudus. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan Tuhan semua yang terselubung, dan biarkan hari ini kami terima sesuatu yang baru. Di dalam nama Yesus kami siap belajar sesuatu. Nama Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk menjelaskan semuanya. Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengerti apa yang ada di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sepenuhnya kehendak-Mu saja yang jadi bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya sudah dalam keadaan baik. Saudara, kita akan belajar sesuatu saat ini. Kita akan belajar tentang spiritual gift. Kita akan bicara tentang karunia Roh Kudus. Saya rasa ini topik yang sangat menarik, dan kita perlu memahaminya lebih dalam. Kita perlu bahkan diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus, karena kita percaya, ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita dapatkan jaminan keselamatan, kita dapat jaminan hidup kekal, dan bahkan kita diberikan meterai, kita diberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang parakletos, dia penolong buat kita. Dan tidak hanya sampai di situ, dia memberikan kita gift, dia memberikan kita karunia yang beraneka ragam, di mana karunia itu semua juga nanti akan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dan karunia bermacam-macam itu ada dan ditaruh atas kita semua orang percaya. Amin. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, saudara bisa ambil Alkitab ya. Ini akan jadi satu sumber kita hari ini yang paling utama. Kita akan belajar dari Alkitab, kemudian kita akan membaca ayat-ayat dari Alkitab. Dan saya mohon saudara, kalau mau, saudara bisa ambil buku catatan dan bisa ambil pensil atau pena atau pulpen, dan saudara bisa tulis poin-poin yang saudara dapatkan. Dan kemudian saudara bisa share juga di komen nanti apa yang sudah dapatkan dari pengetahuan firman ini. Kita akan belajar sesuatu hari ini. Spiritual gift, luar biasa. Ini tentang kasih karunia, tentang karunia Roh Kudus yang Tuhan beri bagi setiap orang percaya. Kita percaya dan kita tahu kalau kita mengingat tentang karunia Roh Kudus, kita ingat karya Roh Kudus ya, saudara. Roh Kudus itu dia bekerja dengan luar biasa. Dan kalau kita ingat, pernah terjadi satu kejadian spektakuler di Pentakosta, di loteng di Yerusalem, ketika para murid berkumpul setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dicurahkan Roh Kudus dengan dahsyat dan luar biasa. Dan kemudian setelah itu terjadi tanda-tanda ajaib, bahkan pelayanan para rasul, pelayanan orang-orang percaya disertai dengan tanda-tanda mujizat dan kuasa. Saudara percaya hal itu masih terjadi sampai hari ini? Haleluya, saya masih percaya. Kenapa? Karena Yesus kita sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Yesus buat mujizat, hari ini, saat ini, detik ini juga saya percaya Yesus juga akan sanggup mengerjakan mujizat. Nah, kita akan belajar sesuatu tentang spiritual gift, dan sebelumnya kita akan belajar tentang Roh Kudus, saudara. Oke, kita akan belajar tentang siapa Roh Kudus. Siapa Roh Kudus, kita akan coba. Sudah tahu siapa Roh Kudus? Ya, kalau sudah tahu, saya yakin dan percaya Roh Kudus ini pribadi yang erat dengan kehidupan kita, orang percaya. Kita mengenal Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Kita mengenal Roh Kudus sebagai penolong. Kita mengenal Roh Kudus sebagai roh yang diberikan oleh
Allah kepada kita, bahwa Yesus berjanji ketika dia naik ke surga, dia tidak membiarkan kita sendirian, dia tidak membiarkan kita yatim piatu, dan dia akan memberikan kepada kita Parakletos atau penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, siapa pribadi Roh Kudus, saudara? Ya, kita akan coba belajar tentang definisi atau pengertian dari Roh Kudus. Ya, di sini tertulis, saudara, kata roh secara etimologi diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani-nya itu ruah, yang artinya angin, udara, dan nafas. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani juga artinya pneuma. Pneuma yang artinya yaitu nafas atau angin juga. Jadi kalau saudara mengerti dan saudara mengimani bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga yang tidak dapat kelihatan, dan Roh Allah bekerja melalui pikiran, perasaan pribadi manusia. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah terima Roh Kudus ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu memang janji Tuhan. Setiap kita yang percaya dengan Tuhan Yesus, kita akan terima Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini menjadi penolong yang begitu luar biasa. Dia tidak terikat waktu, dia tidak terikat tempat, dan dia ada dan tinggal dalam hidup orang percaya. Sampai di sini, saudara masih percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengaruniakan Roh Kudusnya? Amin. Saudara, ada Roh Kudus? Saya percaya ada, saya percaya ada. Saya percaya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus buat setiap orang percaya. Jadi saudara jangan minder. Kalau saudara merasa kenapa aku merasa kok Roh Kudus tidak berkarya dalam hidupku. Tunggu dulu, saudara. Saudara harus punya iman yang sama bahwa Roh Kudus itu ada, dan Roh Kudus itu hari ini, saat ini juga menjamah setiap saudara. Saudara, mungkin kita sering bertanya ya, bagaimana kita bisa mengenal pribadi Roh Kudus? Sederhana saja, saudara. Roh Kudus itu pribadi seperti Allah, dan hendaklah kita setiap saat, setiap waktu menyapa Dia dalam keseharian kita. Ya, saudara, saya sarankan saudara sering berdoa dan kemudian meminta tolong kepada Roh Kudus, karena tertulis dalam firman Tuhan, Roh Kudus itu Roh penolong. Dia akan menyampaikan bahkan keluhan-keluhan kita, dia yang berdoa untuk kita, dan Roh Kudus yang menyelidiki hati kita, yang mengerti maksud dan kehendak itu, sehingga dia berdoa bagi kita, menyampaikan keluhan yang rahasia. Dan Roh Kudus itu Roh yang menolong, memberi kekuatan kepada kita. Jadi saudara, saya berdoa saat ini saudara menyadari bahwa ada peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Ya, setelah kita belajar tentang definisinya, saudara, kita juga belajar tentang perbuatannya. Jadi Roh Kudus itu dalam kehidupan orang percaya yang ada di Alkitab, dia bekerja dari masa ke masa. Jadi Roh Kudus sudah ada sejak perjanjian lama, bahkan sampai sekarang di era Roh Kudus itu sendiri. Jadi saudara, kalau sudah ingat dalam perjanjian lama di Kejadian pasal 1 ayat 2, saudara, wow, ini satu bagian awal, paling awal, lembar awal dari Alkitab. Di situ dikatakan, saya buka sebentar, saudara. Saya juga bisa buka dengan Alkitab, saudara. Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, sehingga gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan, di sini sudah ada Roh Allah, sudah ada Roh Tuhan yang ada. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 2, saudara, Roh Kudus sudah ada, dan dia memang ada sampai selama-lamanya. Saudara perlu mengerti, dalam perjanjian lama Roh Kudus ikut ambil bagian dalam penciptaan. Kemudian juga Roh Kudus juga memenuhi orang-orang tertentu. Kalau saudara baca di Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, dia penuhi Musa sebagai seorang pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Roh Kudus memenuhi Musa dan memberikan kepada dia tanda-tanda, memberikan kepadanya hikmat, memberikan kepadanya kuasa untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Dan saudara kalau ingat, ada juga para nabi-nabi Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Allah, dan kemudian juga ada para imam, para hakim-hakim yang dipenuhi dengan Roh Allah. Mereka mengerjakan satu mandat dari Tuhan, dan mereka diberikan Roh yang dari Tuhan untuk mengerjakan semuanya itu. Kemudian di Keluaran pasal 31 ayat 3 dan 28 ayat 3, saya akan bacakan untuk saudara. Oke,
Sambil baca Alkitabnya ya saudara. Keluaran pasal 31 ayat 3. Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia di sini adalah Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, karena ini tentang pembuatan perabot rumah Allah. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Perhatikan bahwa Tuhan memenuhi orang-orang tertentu untuk sebuah pekerjaan khusus. Dia memberikan kemampuan kepada Bezaleel dalam hal ini, dalam Keluaran pasal yang ke-31, dan dia memberikan kemampuan kepadanya untuk mampu mengerjakan detail perabot rumah Allah. Wow, luar biasa. Kemudian di Perjanjian Lama juga tentang Roh Kudus, dia memberi kemampuan yang luar biasa sehingga seorang dapat memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan di atas rata-rata. Kalau saudara ingat si Simpson yang badannya gede besar itu, yang dia dikatakan kuat, dan dia tertulis dalam kitab Hakim-Hakim. Sudah bisa baca di Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6, itu tentang Simpson. Nah, di situ saudara, Roh Allah memberikan dia kekuatan di atas rata-rata sehingga dia orang yang sangat kuat dan luar biasa. Dia dipenuhi dengan Roh Allah. Dan kemudian kalau sudah ingat Daniel, bagaimana Daniel seorang juga yang penuh dengan Roh Allah, itu ada di kitab Daniel pasal 4 ayat 5 dan pasal 5 ayat 10 sampai 12. Sudah bisa baca di sana bagaimana Daniel juga hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan kepada dia Roh Allah, dan Roh Allah yang hinggap dalam diri Daniel membuat Daniel ini ada kecerdasan di atas rata-rata, ada hikmat kebijaksanaan yang melebihi orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan dia juga diberi karunia untuk menafsirkan mimpi. Wow. Dan juga punya pengalaman-pengalaman spektakuler si Daniel ini. Dia punya roh yang di atas rata-rata ya. Di Alkitab tertulis bahwa Daniel ini dimasukkan ke gua singa, dan yang terjadi singanya bukan memakan dia, malah mengatukkan mulutnya dan kemudian hanya menemani tidur malam Daniel saja mungkin waktu itu ya. Dan saya percaya saudara, Roh Kudus terus bekerja bahkan dalam Perjanjian Lama dengan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Dia penuhi para nabi sehingga diilhamkan seluruh firman Tuhan, sehingga muncul nubuat-nubuat yang kita tahu sampai hari ini. Nubuat-nubuat itu terus ada, bahkan semakin hari semakin digenapi setiap tanda-tanda ajaib, tanda-tanda yang Tuhan sampaikan kepada hambanya para nabi lewat Roh Kudus yang memberikan karunia ini masih bekerja sampai sekarang saudara. Dan tidak sampai di situ. Saudara ingat, setelah Perjanjian Lama masih ada Perjanjian Baru, bahwa ketika Yesus hadir dia juga dipenuhi Roh Allah. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Ya, ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari air, Yohanes membaptis dia, dan ada tanda bahwa kalau dia baptis seorang yang diurapi akan ada tandanya. Dan itu terjadi bahwa ketika Yesus keluar dari air, apa yang terjadi saudara? Langit terbuka dan ada suara. Kemudian ada Roh Allah yang menyerupai burung merpati dan kemudian berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara, Roh Kudus masih bekerja di eranya Tuhan Yesus dengan membuat mujizat, dengan membuat perkara ajaib. Yesus jalan di atas air, Yesus redakan badai, Yesus mengerjakan hal-hal dan tanda-tanda yang dahsyat di tengah umatnya waktu itu, dan begitu banyak mujizat terjadi. Dan setelah itu di masa gereja baru atau jemaat mula-mula, saudara ingat tandanya di Pentakosta, Roh Kudus turun, dan setelah Roh Kudus dicurahkan untuk orang percaya waktu itu. Apa yang terjadi? Terjadi hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan atas para rasul, dan kemudian tanda-tanda ajaib mulai menyertai mereka. Tertulis dalam Kisah Para Rasul, saya akan bacakan untuk saudara pasal yang ke-2, saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, saudara bisa baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-2. Kisah Rasul di mana saudara? Iya, silakan cari, dia ada di setelah Kejadian dan sebelum Wahyu, jangan lupa ya. Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru saudara, dia setelah kitab Injil. Oke, sudah ketemu?
Kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, judul perikopnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Perhatikan saudara, ketika Roh Kudus turun atas seseorang, terjadi sebuah manifestasi tanda-tanda ajaib. Nah, Roh Kudus selain penolong, dia juga memberikan kemampuan-kemampuan luar biasa. Untuk apa kemampuan itu? Kita nanti akan belajar lebih detail ya saudara. Sabar dulu, kita akan belajar ini bagaimana sih Roh Kudus. Nah, setelah itu saudara, di Matius pasal 12 ayat 28 dikatakan bahwa Roh Kudus juga memberi kuasa. Saat menyampaikan argumentasi mengenai asal-usul kuasa yang dipakainya, yaitu untuk mengusir setan. Ini konteksnya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengakui Roh Kudus lah yang memberinya kuasa. Kita coba buka ya Matius pasal 12 ayat 28. Matius itu perjanjian lama saudara. Matius perjanjian baru saudara. Matius pasal 12 ayat 28. Awal kitab pertama dari perjanjian baru. Matius 12 ayat 28. Ya, ini judul perikopnya Yesus dan Beelzebul. Sudah ketemu saudara? Sudah bisa beri tanda, sudah bisa beri catatan di situ. Matius pasal 12 ayat 28 saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi jika aku di sini Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, Yesus mengatakan bahwa dia mengusir kuasa gelap, dia mengusir setan dengan Roh Allah. Wow. Di masa pelayanan Yesus, Roh Kudus juga berperan sangat aktif dan penting dalam pelayanannya. Demikian juga dalam gereja mula-mula. Dan di 1 Korintus pasal 12, Rasul Paulus mencatat bahwa Roh Kudus ini juga memberikan karunia-karunia kepada orang-orang percaya. Nah, saya percaya saudara ini semuanya orang percaya, amin. Kita percaya Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita, amin. Kita percaya Yesus Kristus Tuhan, amin. Haleluya. Ya, kita akan lanjutkan pelajaran kita dan kita akan lebih detail membahas mengenai Roh Kudus. Ya, kita sudah percaya saudara kalau Roh Kudus itulah Roh yang menolong dan dia memberikan kita karunia. Nah, ini sangat menarik sekali. Kita akan belajar fokus di sini saudara. Iya, 1 Korintus pasal 12. Siapkan catatanmu dan lebih detail lagi. Kita akan lebih banyak menulis lagi karena kita akan coba belajar satu persatu dari karunia-karunia yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 12. Sebenarnya karunia tidak hanya tertulis di sini, saudara. Beberapa kali Rasul Paulus juga menulisnya kepada jemaat di Efesus yang nanti juga akan dikenal dengan karunia 5 jawatan. Tapi kita hari ini, saat ini kita mau belajar dulu di sini deh. Tentang 1 Korintus 12, tentang 9 karunia yang Tuhan beri, atau sering disebut dengan karunia-karunia roh. Yuk kita coba belajar saudara. Kita coba Bible reading dulu. Wah mantap. Kita coba belajar satu persatu. Saudara bisa buka Alkitab saudara, 1 Korintus pasal 12 saudara. 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama saya akan bacakan untuk saudara. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Wow. Aku mau saudara-saudara, aku di sini adalah si penulis yaitu Paulus. Paulus mau saudara-saudara supaya kamu di sini jemaat di Korintus dan orang percaya termasuk kita saudara. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Perhatikan, sampai di ayat ini kita berhenti dulu. Kita akan coba poin-poinnya saudara. Kita akan coba satu ayat kita belajar. Coba saudara perhatikan. Di sini Rasul Paulus akan memberikan sebuah informasi atau sebuah pengajaran mengenai karunia Roh Kudus. Dan ada yang menarik, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kalau mau mengetahui kebenarannya artinya ada sesuatu yang pasti tidak benar juga ya saudara. Pasti ada sesuatu yang terjadi dan membuat
penyesatan waktu itu. Dan saudara, kalau sudah baca ayat yang kedua, kita akan baca, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah saudara, kita perlu tahu nih kepada siapa Rasul Paulus berbicara. Ya, Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Korintus. Saya coba cari tahu bagaimana sih jemaat di Korintus, bagaimana sih keadaannya. Jadi saudara, kalau saudara baca Alkitab, saya berharap kalau saudara pakai handphone, pakai Android, saudara bisa install beberapa aplikasi yang menolong saudara, sehingga saudara tahu bagaimana teks dan konteks itu, bagaimana ayat itu berbicara, kemudian dalam kondisi seperti apa. Ketika di sini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, sebenarnya jemaat Korintus ini punya problem apa sih? Ada kondisi seperti apa sih? Nah, kita bisa sedikit mengarah ke sana sehingga kita tahu, oh maksudnya Rasul Paulus, maksudnya penulis itu seperti ini. Nah, saya coba cari sedikit kondisi tentang jemaat di Korintus. Nah, jemaat di Korintus itu berbagai dosa ada di dalamnya. Di situ saya catat ada dosa perpecahan. Ya, nanti saudara akan ingat ya bagaimana pertama-tama saja dalam 1 Korintus ini sudah muncul sebuah perikop dia. 1 Korintus pasal 1 ayat 10, judul perikopnya perpecahan dalam jemaat ya. Mereka mengaku pengikut Yesus, pengikut Paulus, pengikut Petrus, pengikut Apolos dan sebagainya. Nah, muncul sebuah kondisi dalam jemaat-jemaat di Korintus, yaitu adalah ada perpecahan, dan di sana juga ada perzinahan, bahkan juga ada menuntut sesama Kristen di dalam pengadilan. Dan hampir semua masalah yang timbul dalam jemaat di Korintus ini berhubungan langsung dengan latar belakang kehidupan kota Korintus. Jadi perzinahan yang dilakukan itu oleh beberapa warga jemaat jelas masih berhubungan dengan perzinahan sakral yang dipromosikan para pelacur kuil penyembahan Venus. Jadi di sana itu sangat kental dengan okultisme sebenarnya. Jadi dengan penyembahan berhala, dengan penyembahan dewa Venus di sini. Demikian pula keasikan mencari berbagai karunia masih berhubungan dengan gairah menyombongkan diri dari warga kota yang mementingkan hikmat itu. Nah, saudara, kondisinya ternyata dalam orang-orang di Korintus ini, mereka orang-orang yang dekat dengan okultisme, dengan hal-hal spektakuler, dengan pemujaan-pemujaan yang di luar Tuhan, dan sehingga mereka sangat kental dengan yang namanya praktek-praktek kuasa atau praktek-praktek hal-hal yang magis, praktek-praktek yang supranatural. Jadi di Korintus ini ada banyak penyesatan yang terjadi. Nah, saudara, dari sini saudara tahu ya, ternyata kenapa kok Rasul Paulus, saya tadi kayaknya ngomong Petrus ya, Rasul Paulus ini ngomong sama jemaat di Korintus tentang perpecahan, tentang penyesatan, karena memang terjadi seperti itu, bahwa ada orang-orang tertentu yang menggunakan kuasa di luar Kristus, dan dia bukan merupakan penyembah Tuhan, dia bukan merupakan orang-orang yang percaya Yesus, tapi dia melakukan pekerjaan-pekerjaan spektakuler, dia melakukan praktek-praktek supernatural dengan pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang dalam tanda kutip seperti dikatakan hal-hal ajaib, dan ternyata itu bukan dari Tuhan. Begitu saudara pernah melihat beberapa praktek-praktek kuasa gelap, mungkin ada perdukunan, kemudian hal-hal yang dengan dunia gelap, bahwa mereka juga mampu mengerjakan sesuatu. Jadi seperti di era-era sekarang ya sangat ngetren sekali bahwa praktek-praktek kesembuhan menggunakan kuasa gelap, praktek-praktek kesembuhan dengan mantra-mantra, dengan jambi-jambi yang membuat orang seperti berpikir bahwa ini instan sekali dan sangat mudah caranya, dan tidak ada sesuatu yang harus dipikirkan karena saya memang pengen sembuh. Nah, itu terjadi juga dalam jemaat di Korintus, bahwa jemaat di Korintus ini mengalami ada banyak sekali praktek-praktek kuasa-kuasa yang ada di sana, sehingga adalah sesuatu yang perlu disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai kebenaran orang-orang yang dipenuhi Tuhan dengan karunia dari Roh Allah. Jadi kita akan tahu nih, si Rasul Paulus akan memberikan kepada kita beberapa hal yang perlu kita tahu tentang karunia-karunia. Lanjut saudara, belum capek kan saudara? Oke, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Menarik sekali saudara. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku meyakinkan kamu, dari Paulus mau meyakinkan jemaat-jemaat di Korintus, bahwa tidak ada seorang pun
yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Memperhatikan di sini Rasul Paulus sedang memberikan sebuah tanda, ya kan, sebuah tanda bahwa orang-orang yang melakukan praktek-praktek kuasa yang luar biasa itu, dia punya tanda kalau dia dari Tuhan. Dikatakan tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah itu mengatakan terkutuklah Yesus, dan bahkan dia tidak mungkin tidak mengaku kalau Yesus itu adalah Tuhan. Jadi yang memampukan seseorang untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan adalah Roh Kudus sendiri, karena itu pernyataan iman yang dikaruniakan oleh Roh Kudus dan membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, dari sini sampai di sini saja kita tahu, saudara, ini seperti salah satu cara untuk kita mengerti apakah kuasa ini, apakah mujizat ini, apakah hal spektakuler ini berasal dari Tuhan atau tidak. Ketika orang itu tidak meninggikan Tuhan, ketika orang yang melakukan praktek kuasa itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia bukan berasal dari Roh Allah. Sampai di sini sudah tahu, ada poin penting yang sudah perlu tahu, bahwa setiap hal yang spektakuler, yang supernatural, yang dahsyat, yang ajaib, kalau di situ tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu bukan berasal dari Roh Allah. Jadi ini menjadi tanda dasar seorang yang dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, yaitu diberi pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan dan tidak akan mengutuk Yesus. Sampai di sini paham, saudara? Ini bisa kita pegang loh, saudara. Ini bisa jadi suatu tanda bagi kita bahwa ternyata ini adalah tanda orang yang dipenuhi Roh Allah. Yaitu dia akan menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau dia tidak bisa menyatakan Yesus itu Tuhan, itu bukan dari Roh Allah, saudara. Itu dari roh yang lain. Jadi waspada, ini yang diberikan Rasul Paulus kepada kita, bahwa ini menjadi tanda kalau seseorang itu bekerja bersama Roh Allah, dia akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan dia tidak akan mengutuk Yesus. Amin. Lanjut, saudara. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Wah, kita akan langsung borong 4 sampai 7, dan saya berdoa ini akan menjadi tema dari saudara bagi setiap saudara. 1 Korintus pasal 12 ayat 4. Kita akan baca satu demi satu, saudara, satu ayat. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Wow. Ada rupa-rupa karunia, ada begitu banyak bentuk, ada begitu banyak jenis, atau ada begitu banyak karunia-karunia yang Tuhan beri, tetapi berasal dari satu roh. Luar biasa ya, kita ingat ya. Jadi dari satu roh ini dia memiliki karunia-karunia yang beraneka ragam, yang berupa-rupa, jadi tidak sama, bisa berbeda-beda begitu. Kemudian ada yang kelima, saudara. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada banyak rupa pelayanan, ada banyak hal yang dikerjakan, tetapi hanya untuk satu Tuhan. Kemudian ada yang keenam, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Ya, yang tadi supernatural itu termasuk perbuatan ajaib ya, saudara. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam satu orang. Jadi ada banyak karunia tapi satu roh. Ada banyak pelayanan tapi satu Tuhan. Dan ada banyak perbuatan ajaib tetapi Allah yang mengerjakan itu semua. Jadi Tuhan kita mengerjakan segala hal yang ajaib atas pribadi orang percaya. Jadi membuat orang percaya mampu melakukan banyak hal yang supernatural tadi. Haleluya. Kemudian yang ketujuh, tetapi kepada tiap-tiap orang, perhatikan, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ini poin selanjutnya yang kita perlu tahu, bahwa pekerjaan dahsyat, bahwa karunia-karunia itu dikerjakan oleh satu Tuhan, oleh satu roh, yaitu Roh Allah sendiri. Dan setiap karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu digunakan untuk kepentingan bersama. Catat, saudara, karunia Roh Kudus tidak pernah dipakai untuk memuliakan diri sendiri. Karunia Roh Kudus selalu dipakai untuk kepentingan bersama, bahkan kepentingan tubuh Kristus.
Wow, bagaimana nanti pelaksanaannya kita akan coba belajar. Sebenarnya ini kalau dipelajari sangat panjang sekali, tapi saya berdoa ini akan memberkati saudara sekalipun dalam waktu yang cukup singkat, tapi saudara bisa belajar lebih dalam. Jadi saudara kalau bisa bingung, nanti saudara bisa pause dulu videonya, kemudian cari dulu, tulis dulu, kemudian next lagi. Kalau ada sesuatu yang mau di-share kan bisa tulis di komen nanti di bawah. Kemudian roh yang satu yaitu dari Allah sendiri yang mengerjakan berbagai macam karunia, pelayanan dan perbuatan ajaib. Saya di sini punya gambar nih, saudara. Spiritual gift, one body many members. Wah, jadi karunia Roh Kudus, satu tubuh tapi banyak anggota. Keren sekali. Saya percaya kalau kita masuk dalam pelayanan karunia Roh Kudus ini, saudara, kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nanti kita akan belajar bagaimana karunia-karunia itu juga saling menolong dalam sebuah pelayanan. Next. Wah, kita mulai dalam karunia yang pertama, saudara. Karunia yang pertama, sebab kepada yang seorang, ayat yang ke-8 sudah bisa baca. Sebab kepada yang seorang roh memberikan, laki-laki, roh yang memberikan. Rohnya besar, berarti itu roh Allah atau Roh Kudus. Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, oke, kita stop sampai di situ dulu. Karena yang pertama, saudara, apa? Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan hikmat di ayat 8 itu logosofia dalam bahasa aslinya, yang artinya perkataan bijak atau arif. Kalau saudara ingat, ini dimiliki oleh salah satu pengikut Tuhan, yaitu Stefanus. Jadi Stefanus pernah mengalami ini dan Tuhan berikan kepada dia karunia berkata-kata dengan hikmat. Coba saudara, kita akan baca di 1 Korintus. Kita akan beralih ke Kisah Para Rasul. Saya terlalu bersemangat juga loh, saudara. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ya, mungkin bisa nyanyi dulu ya beberapa dari kita. Kalau buka Alkitab kan nyanyi dulu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, itu berarti kelima ya, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ya, Stefanus adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Dia dipilih sebagai 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 10. Saya akan bacakan untuk saudara. Saudara bisa menyimak. Buka Alkitabmu, saudara. Buka Alkitab. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Perhatikan di sini ada kata, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saya jadi ingat satu perkataan firman Tuhan. Ini sebenarnya juga tertulis dalam janji Tuhan ya, ketika kita diperhadapkan dengan pemuka agama, kemudian kita hendak dihujani dengan perkataan dan juga dihujani dengan sebuah hujatan mungkin, atau kita dipojokkan dalam satu kondisi untuk kita dihakimi. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa aku akan mengaruniakan roh dan roh yang akan berbicara, menolong. Dan ini terjadi, saudara. Ada karunia hikmat, berkata-kata dengan hikmat, sehingga orang dunia itu tidak bisa menjawab karena begitu dalam, begitu tepatnya perkataan itu. Nah, saudara, karena ini sangat diperlukan juga dalam pelayanan. Bagaimana kita memecahkan sesuatu, bagaimana kita ada dalam satu kondisi dan Roh Kudus mengaruniakan kepada beberapa kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dia mau, yaitu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Selanjutnya, saudara, masih ayat yang ke-8. Dan kepada yang lain, ya perhatikan, dan kepada yang lain. Jadi sebab kepada yang seorang Roh menaruh karunia untuk berkata dengan hikmat, dan kepada yang lain, jadi another, ada yang lain, saudara. Ya, saya
berdoa, saudara penuh dengan karunia Roh Kudus. Tapi di sini memang dicatat bahwa many member, banyak anggota, dan itu indah sekali nanti kalau kita belajar sampai di situ, saudara. Kepada yang lain, jadi kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Di sini karunia berkata-kata dengan pengetahuan itu karunia yang kedua yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 12 yang logos gnosis, yaitu pengetahuan, kebijaksanaan. Jadi orang yang Tuhan beri karunia ini, dia akan mampu berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi dia akan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dia akan mengerti banyak hal, dan bahkan segala sesuatu yang tertutup, saudara, dia akan tahu, dia akan bisa membukanya. Dan karunia juga luar biasa, bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kepentingan bersama juga. Kemudian selanjutnya kepada yang seorang, nah perhatikan, menarik ya saudara, kepada yang seorang lagi. Jadi yang satu ini kepada yang seorang lagi, saudara. Kepada yang seorang roh yang sama, perhatikan. Dari satu roh tadi ya awal, satu roh, satu Tuhan, satu pelayanan. Dari roh yang sama memberikan iman. Iman itu kalau di bahasa aslinya dia dari kata pito yang artinya iman, kepercayaan, keyakinan. Roh Kudus mampu memberikan iman kepada kita. Seorang yang diberi Tuhan karunia iman, dia akan mampu berdiri teguh. Dia akan mampu punya kepercayaan yang luar biasa bahkan di dalam kondisi yang sangat sulit. Ini karunia iman, saudara. Kemudian selanjutnya masih ayat 9, saudara. Dan kepada yang lain lagi, saudara, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, kata menyembuhkan ini karunia yang selanjutnya itu berasal dari kata iomai yang artinya menyembuhkan. Kata yang sama digunakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 47. Sudah bisa baca? Ya, saya akan baca buat saudara, kita cari dulu. Yohanes pasal 4 ayat 47. Saya akan bacakan untuk saudara. Ya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Nah, kata menyembuhkan di sini memang secara fisik. Jadi sakit penyakit fisik, saudara. Jadi orang yang diberi Tuhan karunia ini dia sangat menolong sekali bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit. Dan saya percaya kalau ada orang yang diberikan karunia ini, dia perlu dengan sangat rendah hati melayani satu dengan yang lainnya, karena karunia ini juga menolong bagi tubuh Kristus. Ya, selanjutnya ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah, mujizat di sini menggunakan kata dunamis yang artinya kekuatan, mujizat karunia untuk mengadakan mujizat. Dari kata dunamai artinya dapat atau mampu. Nah, saudara, seorang yang Tuhan beri karunia untuk mengadakan mujizat, dia diberi kemampuan untuk mengerjakan hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan. Jadi ada begitu banyak di sekitar kita, banyak orang-orang yang mengalami hal ini, dan ada orang-orang yang Tuhan beri karunia khusus untuk melakukan mujizat. Biasa mujizat diidentikan juga dengan tanda-tanda alam, juga ada yang menghubungkan dengan seperti itu. Dan saya tetap percaya mujizat terjadi sampai hari ini. Mujizat itu adalah sesuatu yang di luar pemikiran, sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara rasio pemikiran manusia, tetapi Roh Allah menjadikan semuanya itu jadi mungkin. Kemudian dan kepada yang lain, lagi-lagi kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dalam bahasa aslinya nubuat atau prophesy, artinya nubuat, karunia nubuat berasal dari kata profeti atau seorang nabi. Nah, karunia bernubuat, seorang yang diberi Tuhan karunia untuk bernubuat, dia diberikan kemampuan untuk mengerti apa yang akan terjadi di masa yang ke depan dan di belakang. Jadi dia akan diberikan Tuhan kemampuan untuk mengerti akan hal itu, dan itu akan sangat menolong untuk seorang yang sedang dalam keterpurukan, sedang tidak ada pengharapan. Dan seorang diberi Tuhan karunia bernubuat ini juga mampu membuka sesuatu yang Tuhan kerjakan. Jadi bernubuat, profesi, dia akan menyampaikan sesuatu yang suatu hari ini akan terjadi dan pasti terjadi karena memang Roh Allah yang mengerjakan. Selanjutnya ayat yang ke-10. Dan kepada yang lain lagi, saudara.
Ini terus diulang ya saudara, pola ini kepada yang lain, kepada yang lain, kepada yang lain. Yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Karena membedakan bermacam-macam roh di ayat 10 ini, ya karena membedakan itu diakresis, yang artinya pembedaan. Kemampuan untuk membedakan berasal dari kata diakrino. Membedakan, menghakimi, meragukan, berselisih, goncang. Seorang yang diberi Tuhan karunia ini, dia akan sangat menolong dalam pelayanan yang hubungannya dengan penyesatan, dengan kuasa gelap, karena dia akan mampu membedakan apakah ini yang bekerja roh Allah atau bukan. Ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar kita, dan memang nabi-nabi palsu, roh-roh duniawi ini semakin kuat. Dan orang yang diberi Tuhan karunia ini sangat menolong dalam jemaat untuk mengerti, oh ini pekerjaan Tuhan, oh ini bukan dari Tuhan, sehingga akan sangat luar biasa sekali jika seseorang diberi Tuhan karunia ini. Selanjutnya saudara, kepada seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Wah, bahasa roh, glosolalia saudara, cukup fenomenal dalam waktu akhir ini, dan ada begitu banyak orang diberi Tuhan karunia ini. Karunia ini pertama kali muncul, yaitu ada dalam Kisah para Rasul pasal 2 ayat 4. Saya akan bacakan untuk saudara. Saudara bisa ambil Alkitab saudara lagi. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Tadi sudah saya bacakan, tapi saya akan bacakan lagi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengetahuinya. Jadi saudara, ada bahasa-bahasa yang Tuhan berikan, bahasa baru yang Tuhan berikan kepada orang yang diberi Tuhan karunia berbahasa roh. Nah, dan padahal waktu itu ada begitu banyak orang dari berbagai bangsa dengan berbagai bahasa juga berkumpul di satu tempat. Tapi ketika Petrus berkhotbah, berbicara dengan bahasanya sendiri, maka roh Tuhan mengurapi dan roh Tuhan memberikan karunia untuk berbahasa roh, sehingga bahasa roh yang mereka katakan waktu itu kategori bahasa yang dapat dimengerti ya saudara. Jadi bahasa roh itu memang ada yang dapat dimengerti dan ada yang tidak dapat dimengerti. Yang tidak dapat dimengerti itu memang bahasanya dengan Tuhan, bahkan malaikat dan setan pun tidak tahu. Jadi itu pribadi seseorang, itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kemudian Kisah Rasul pasal 10 ayat 45, saya akan bacakan untuk saudara. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Paulus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Bahasa roh adalah karunia yang berguna untuk menguasai diri sendiri. Saudara, kalau bahas ini secara detail, saudara bisa baca di 1 Korintus pasal 14 ayat 2 sampai 5. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Korintus pasal 14. Ini tentang karunia roh, sekali lagi tentang karunia roh, dan di sini dibahas lebih detail tentang berbahasa roh dan bernubuat. Bagaimana penggunaannya, saudara bisa baca di sini bahwa orang yang sedang berbahasa roh itu bagaimana. Saya akan bacakan saja untuk saudara. Pasal 14 ayat 1 ya, saya akan bacakan untuk saudara. Judul perikopnya sekali lagi tentang karunia roh. Demikian firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Wah, ternyata mengusahakan ya saudara untuk kita memperoleh karunia-karunia. Jadi karunia roh memang bisa diusahakan, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, perhatikan, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh besar ya, Roh Kudus, ia mengucapkan hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Perhatikan sudah sampai di sini, Rasul Paulus tidak melarang seseorang untuk berbahasa roh, karena berbahasa roh itu membangun diri sendiri juga, dan dia berhubungan dengan Allah, dia langsung berbicara dengan Allah. Tetapi memang rekomendasinya adalah
kalau dalam sebuah pertemuan jemaat lebih baik tidak berbahasa roh, karena fungsinya nanti adalah untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi orang-orang yang masih lemah iman, mereka tidak tahu ini orang ngomong apa begitu. Tetapi kalau di antara saudara ada yang karunia selanjutnya nanti menafsirkan bahasa roh, maka saudara bisa tetap berbahasa roh, karena orang yang diberi Tuhan karunia untuk menafsirkannya akan mengerti apa yang sedang apa janji Tuhan yang muncul, apa perkataan Tuhan yang muncul dalam saat itu. Dan dalam penggunaan bahasa roh juga diatur dalam jemaat, ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika berbahasa roh di dalam kumpulan jemaat lebih baik ada yang menafsirkan di tengah jemaat itu, sehingga jemaat ini bisa terbangun atau jemaat dapat bertumbuh karena perkataan-perkataan itu. Jadi bukan berarti tidak boleh berbahasa roh saudara, tetapi memang adalah baik kalau semuanya itu untuk tubuh Tuhan. Ya, perhatikan konsepnya adalah karunia ini untuk membangun tubuh Kristus. Jadi karena berbahasa roh ini memang digunakan untuk membangun diri sendiri, tetapi ketika dia bersama ada yang lain juga yang diberi Tuhan karunia untuk menafsirkan, itu akan berubah. Tidak hanya untuk membangun diri sendiri, tapi untuk membangun jemaat. Jadi karunia memang fungsi dasarnya untuk itu. Jadi bukan untuk bermegah, oh aku karunia ini, aku karunia ini, tidak. Tapi karunia kan itu saling menolong satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, kita lanjutkan dulu, setelah itu nanti kita akan belajar bagaimana aplikasinya. Yang selanjutnya, ayat yang ke-10. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Kata tafsir, menafsirkan, yaitu hermenaya, itu untuk kata asli dari kata menafsirkan bahasa roh, menafsirkannya itu. Jadi memang menafsirkan, menerjemahkan. Jadi orang berbahasa roh kemudian diterjemahkan. Ya, selanjutnya. Oke. Sebelum masuk ke sini, saudara, sebenarnya masuk di ayat 11, kita sudah belajar tadi ada 9 karunia yang Tuhan beri dalam hidup orang percaya. Nah, yang jadi pertanyaan saudara, mana karunia yang saudara miliki? Saudara tidak perlu minder kalau saudara merasa aku kok hanya punya 1 karunia, atau saudara merasa saya tidak punya karunia. Tunggu dulu, saya tidak percaya kalau saudara tidak punya karunia, karena saya percaya setiap orang itu diberi Tuhan karunia. Yang jadi masalah adalah saudara menemukan tidak karunia itu. Saudara menemukan nggak kalau ternyata saya Tuhan beri karunia ini. Lalu bagaimana cara mendeteksinya? Ada beberapa hal yang perlu saudara tahu. Ya sudah banyak ya, dalam pelayanan kita ada angket untuk karunia rohani. Saya juga pernah mengisi itu saudara. Tapi itu hanya alat dan tidak menolong begitu sangat banyak, tidak akurat itu. Dan saran saya adalah yang pertama saudara harus memang bergumul dengan Tuhan, bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara juga akan diteguhkan lewat hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi apa karunia saudara juga mungkin bisa didoakan juga oleh hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu menyatakan bahwa kamu punya karunia ini. Dan itu yang pernah saya alami. Saya pernah ngisi angket juga, tapi hasilnya juga ya iya sih ya seperti itu, tapi ya cuman angket saudara, jadi nggak sepercaya itu gitu ya sudah cuman angket. Tapi ketika saya coba dalam kehidupan saya dan saya dipertemukan dengan berbagai hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu mendoakan, kemudian dia berkata Tuhan beri karunia ini, saya kaget, ternyata memang Tuhan beri karunia ini. Ya sudah, saya jalan. Nah saudara, ayat yang 11 kita mau baca. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saya garis bawahi beberapa, dikerjakan oleh roh yang sama. Karunia yang beraneka ragam tadi, yang 9 tadi, dikerjakan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, ya, kepada tiap-tiap orang. Jadi orang-orang ini diberi karunia secara khusus. Saudara jangan pernah berpikir untuk aku pingin karunia kayak dia. Aku pengen nih mujizat kesembuhan nih. Mujizat dan kesembuhan. Aku pengen nih punya karunia mujizat. Wah, bam, aku lakukan pekerjaan hebat. Siapa yang dimuliakan? Kita atau Tuhan? Wah, aku pengen nih punya karunia kesembuhan. Aku nanti ke rumah sakit, aku doain semua orang sembuh dalam nama Yesus.
aku pengen ini karena bernubuat, aku ngerti, oh ke depan nanti begini. Saudara, karunia itu diberikan oleh Roh Allah kepada tiap orang secara khusus. Jadi seorang yang diberikan Tuhan itu sudah khusus, memang itu bagiannya. Dan jangan lupa, setiap pemberian yang dari Tuhan itu juga ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Saudara berpikir, wah pengen punya karunia banyak. Kalau saudara punya banyak, dituntut banyak loh saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa punya lebih, dituntut lebih. Wah, boleh berpikir ya saudara. Ayat kata-kata selanjutnya masih di 1 Korintus 12 ayat 11. Seperti yang dikehendakinya. Saudara ingat tentang perumpamaan tentang talenta? Ada raja nih mau pergi, kemudian ngasih bacain talenta 1, 3, sama 5. Kemudian tuan ini pergi dan hamba-hamba ini ya udah kerjain. Yang satu, oh ngapain aku mau usahain, dah pendem aja. Yang 3 sama 5 diusahakan. Kemudian sepulangnya si raja ini memanggil si hamba-hamba ini. Dan kemudian saudara kalau ingat ketika diberikan itu, kita mencatat bahwa talenta itu diberikan menurut kesanggupannya. Menarik ya saudara. Kalau di sini diberikan tiap-tiap kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kalau dalam perumpamaan tentang talenta seperti yang seperti kesanggupan. Dia lihat bagaimana, oh iya ini sanggup, oke, sanggup segini saya beri segini. Nah, ternyata dalam prosesnya yang diberi sedikit ini malah dipendam dalam tanah, tidak diusahakan dan dikembalikan dalam bentuk 1. Diberi 1 kembali 1 dong. Kemudian yang lain berlipat ganda. Dan yang aneh terjadi bahwa yang satu yang tidak mengusahakan ini dihukum, kemudian tidak turut dalam kebahagiaan tuannya. Dan yang lebih parah lagi, yang tadi mengusahakan dan yang 5 jadi 10 gitu ya, dikatakan bahwa dah yang 1 tadi itu kasih aja ke yang 5 jadi 10. Saudara, ini berbicara tentang apa? Mengusahakannya. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang merasa, kenapa aku nggak punya karunia? Tunggu dulu saudara. Saudara, saya yakin sudah ada kok, sudah diberi Tuhan karunia. Hanya saja saudara belum tahu dan saudara belum mengusahakannya. Awal ketika saya melayani Tuhan, saya juga tidak punya tanda-tanda yang wah spektakuler gitu ya. Dikira saya pintar ngomong juga enggak. Saya dulu orangnya memang ya suka ngomong sih, suka ngobrol sama banyak orang. Tetapi untuk bicara di depan umum sepertinya juga enggak se-enjoy yang sekarang. Ada proses yang saya alami. Kemudian kalau sudah mau dengar kesaksian saya ini, saya kesaksian ya saudara. Awal ketika saya melayani, saya justru melayani orang-orang di sekitar saya. Jadi saya tidak langsung, ya sekarang saya puji Tuhan dipercaya beberapa pelayanan. Tetapi awal mula sebelum saya melakukan semua itu, saya berawal dari seorang yang hanya berdoa di pojok gereja. Saya ingat sekali waktu itu saya hanya berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani. Jadi ketika Bapak Gembala saya sedang melayani dan juga ada tim pujian penyembahan di sana, juga ada para pendoa di sana, saya duduk di pojok di belakang. Saya datang lebih awal, mencoba datang lebih awal, kemudian saya berdoa untuk mereka satu persatu sepanjang ibadah saya doakan. Dan itu bertahun-tahun saya lakukan. Saya bisa nyanyi, tapi suara saya serak dan ada seorang guru vokal yang mengatakan bahwa nggak patut saya itu jadi worship leader, patutnya saya itu jadi penyanyi rock gitu. Saya akui itu, dan memang suara saya serak. Kemudian di satu titik saya mulai menyadari bahwa Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup saya. Saya berdoa, ya sudah, saya terus hidupi itu. Mungkin karunia itu nggak ada dalam 9 karunia ya saudara. Saya cuma berdoa dan saya setia mencoba untuk terus berdoa. Saya coba untuk terus setia dalam doa saya. Dan yang terjadi saudara, ternyata makin hari Tuhan beri dengan tambah luar biasa. Ya, oke saudara, kalau saya boleh share, saya juga mengalami yang namanya proses dalam kehidupan saya. Nah, Tuhan memang memberikan kepada setiap orang itu karunia khusus
secara khusus seperti yang Dia kehendaki. Saya pernah mengalami proses di mana saya juga pengen dengan karunia-karunia yang sederet tadi. Saya berdoa dan saya ngomong, Tuhan aku pengen karunia ini, Tuhan aku pengen karunia ini. Dan saya berdoa untuk itu, saya minta untuk itu. Saya bergumul dan saya seperti seorang anak kecil yang saya minta sama Tuhan. Tapi dalam prosesnya ternyata tidak semudah itu. Saya mengalami proses yang begitu banyak. Ada hal yang dipercaya mulai dari sedikit demi sedikit demi sedikit. Dalam sebuah proses memang harus ada perjuangan. Saya ingat awal ketika saya melayani Tuhan. Saya pelayanan dari kecil. Dari kecil saya dididik untuk melayani Tuhan dan untuk mengasihi Dia. Saya dididik untuk harus mengutamakan Tuhan dari kecil. Sekalipun itu tidak menjamin saya kenal dengan Tuhan secara pribadi. Karena saya mengalami pertobatan baru setelah lulus SMA. Saya baru mengalami pertobatan dan saya kenal Yesus. Saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Ada begitu banyak dosa dan hidup lama yang saya alami. Ya saudara, dari sini saudara belum memahami bahwa karunia itu diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak Tuhan. Jadi apa yang bisa kita pelajari saudara dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11? Kita coba tarik poin-poinnya. Saudara tadi bikin poin-poin enggak? Kira-kira sama enggak dengan yang saya lakukan? Di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, di situ seseorang yang mendapat karunia dari Roh Kudus tidak menyangkal Yesus adalah Tuhan. Itu tanda pertama ya tadi ya, bahwa seorang yang ada karunia yang dari Roh Kudus itu nggak akan menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan. Kemudian 1 Korintus pasal 1 ayat 12 ayat 4 sampai 7 dan ayat 11. Ada banyak rupa karunia Roh Kudus, tetapi satu Roh. Ada banyak rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan semua pekerjaan baik dikerjakan oleh Tuhan yang sama. Wow, luar biasa. Dan yang ketiga, setiap orang percaya menerima karunia khusus dari Tuhan. Khusus saudara. Dan kita menerimanya khusus. Yang keempat, kita menerima karunia Roh Kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Bahkan Tuhan itu kan menyediakan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi saudara, Tuhan tahu bagaimana panggilan kita. Tuhan tahu bagaimana akan menempatkan kita dalam sebuah pelayanan. Dan Dia akan memperlengkapi setiap kita. Oke, selanjutnya, cara mendapat karunia rohani. Kosong, memang nggak ada. Cara mendapatkan karunia rohani, saudara. Oke. Ada dua, saudara, yang saya tulis di sini. Meminta kepada Tuhan. Itu yang pertama. Saudara, saya pernah meminta kepada Tuhan untuk punya karunia loh. Saya pernah meminta kepada Tuhan, Tuhan aku pengen karunia ini, Tuhan aku pengen seperti ini, Tuhan aku pengen melayani seperti ini. Pernah saya meminta. Sekalipun tidak semua dikabulkan, karena saya tahu Tuhan juga tahu kondisi saya. Saya melayani awal itu hanya sebagai seorang yang berdoa untuk orang-orang yang ada di depan di altar. Jadi saya belum pelayanan waktu itu. Sekalipun dari kecil sebenarnya saya sudah melayani. Jadi dari kecil saya melayani Tuhan. Ya dengan pengetahuan saya, karena saya memang dididik untuk melayani Tuhan. Tapi saya bertobat baru lulus SMA. Saya benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan, dan saya percaya Dia itu pribadi yang mengasihi, yang luar biasa. Nah setelah itu saya mulai ambil pelayanan yang benar-benar pelayanan ya. Saya benar-benar saya menghidupi ini pelayanan gitu. Adalah saya berdoa di pojok gedung gereja, di deret kursi paling belakang, paling kanan, paling pojok. Saya duduk di situ dan saya datang beberapa waktu lebih awal hanya untuk berdoa. Waktu itu saya tahu saya nggak banyak karunia. Saya ngerasa bahwa waktu itu saya belum pernah mengalami karunia berbahasa roh, belum pernah. Penglihatan juga mungkin beberapa saja. Saya ngerasa nggak orang yang bukan berkarunia, dan saya lihat teman-teman saya itu karunianya luar biasa. Kami pelayanan dalam mujizat kesembuhan, saudara. Jadi ada begitu banyak karunia spektakuler. Ada orang yang sakit itu disembuhkan, ada orang yang timpang
dia nggak bisa jalan, dia lumpuh, tiba-tiba dia berdiri. Dan saya ketika lihat orang itu, wow, Tuhan kok pakai orang-orang yang luar biasa. Saya pengen saudara. Dan di satu ketika saya melihat juga ada orang-orang yang dipakai Tuhan dalam pujian penyembahan. Wow, pengen banget saya gitu. Tapi ya sudah, Tuhan belum percayakan waktu itu. Ada orang yang bisa sampaikan firman Tuhan dengan karunia hikmat dan pengetahuannya menerobos. Wow, nah, saya kenal seorang hamba Tuhan yang dia diberi Tuhan karunia bernubuat, sehingga kita setelah mengalami pergumulan, kemudian dia bernubuat akan terjadi seperti dan itu terjadi. Saya balik lagi, wow, saya pengen yang kayak gitu. Saya ngomong sama Tuhan, saya berdoa, saya minta sama Tuhan, tapi dalam waktu dekat waktu itu nggak ada sesuatu yang terjadi. Saya nggak tahu, tapi Roh menuntun saya untuk terus berdoa dan setia. Dan saya berdoa di pojok ruangan itu, di kursi paling belakang itu. Saya berdoa setiap ibadah, saya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di depan. Saya berdoa untuk para pelayan Tuhan, mulai dari pertama biasa muncul worship leadernya dulu, kemudian singer saya lihat yang tugas siapa, saya berdoa buat dia. Saya doa buat pemain musiknya, saya berdoa buat soundman-nya, saya berdoa buat orang-orang di dalamnya itu. Kemudian ketika hamba Tuhannya gembala masuk, saya juga berdoa untuk hamba Tuhan tersebut. Kemudian ketika para pendoa juga melayani, saya berdoa untuk mereka. Dan saya hanya diam di belakang, di kursi belakang, saya hanya diam. Saya hanya berdoa untuk mereka karena aku nggak lihat apapun. Saya merasa saya tidak punya karunia untuk ada di situ. Dan ya sudah, saya berdoa untuk mereka. Saya mengcover mereka dalam doa. Saya berdoa untuk supaya Tuhan pakai mereka, Tuhan tambahkan kasih karunia, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan tolong bla bla bla, Tuhan jagai kesehatan keluarga. Saya berdoa syafaat untuk mereka. Dan itu tidak berlangsung singkat, itu sangat lama. Dan tiba-tiba mulai ada kepercayaan yang diberi. Saya mulai diajak untuk melayani. Dan saya ingat sekali bahwa bagian pelayanan saya adalah antar jemput hamba Tuhan. Saya ngantar seorang hamba Tuhan yang juga sangat dekat dengan saya. Saya menolong dia, kemudian saya support dia. Saya suka kemanapun dia pergi, saya ikut. Saya menolong dia dalam pelayanannya. Saya hanya membawakan barang-barangnya, mengantarkan dia, tapi saya suka cita melakukan itu. Waktu terus berlalu dan semua semakin hari semakin ditambahkan, saudara. Apa yang dulu pernah saya doakan, apa yang dulu saya pernah minta kepada Tuhan, tidak dalam waktu selang 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun. Dan sekarang saya berdiri di tempat di mana saya pernah berdoa untuk hal itu. Ada beberapa doa yang tidak terkabul, saya akui. Ada beberapa permintaan yang saya minta, Tuhan aku pengen karunia ini, saya tidak diberi. Tapi kalau saya lihat diri saya sekarang, saya hanya bisa berkata glory to God. Saya hanya bisa berkata Tuhan terima kasih. Saya tahu itu bukan hasil jerih payah saya, tapi saya mengerti bahwa karunia dipercayakan Tuhan menurut kesanggupan, menurut kerelaan hati Tuhan. Dan Tuhan melihat hati kita juga. Bisakah kita jadi orang yang dipercaya? Kalau saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, juga kita perlu ada integritas dengan Tuhan. Kita perlu berproses dengan Tuhan. Jadi cara untuk mendapat karunia adalah satu, minta pada Tuhan, dan yang kedua, mengerjakan karunia yang sudah ada. Saya tidak percaya kalau saudara berkata saya tidak punya karunia. Saudara, karunia itu memang dari Tuhan, pemberian Tuhan. Tapi tentu saudara bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan menemukan destiny dari hidupmu. Karena kalau saudara menemukan destiny hidupmu dan saudara menghidupinya dengan passion yang kuat, saya kira dan percaya akan mulai diperlengkapi Tuhan. Nah, dalam perlengkapan yang Tuhan beri untuk menuju destiny itu, bisa berupa spiritual gift, bisa berupa karunia rohani yang akan meneguhkan pelayanan saudara. Kalau saudara dipakai Tuhan untuk pemulihan jiwa-jiwa, bisa loh Tuhan beri saudara karunia untuk berkata-kata dengan hikmat mungkin. Atau saudara diberi Tuhan karunia untuk mengadakan mujizat. Ada banyak saudara. Atau karunia untuk bernubuat sehingga orang-orang benar-benar terkuatkan dengan pelayanan saudara. Dan saudara,
Saudara perlu memahami bahwa karunia ini diberikan satu orang kepada orang lain, juga kepada orang yang satu lagi, dan artinya kita harus bersama-sama. Saya sangat bersyukur bahwa saya bersama dengan teman-teman yang melayani Tuhan, yang juga punya komitmen untuk melayani Tuhan. Saya bersama-sama dengan orang-orang luar biasa, dan saya bersyukur Tuhan tempatkan orang-orang luar biasa di sekitar saya. Saya pernah punya satu pengalaman rohani tentang karunia Roh Kudus. Karena berbahasa roh, saudara. Saya itu pernah berbahasa roh dalam sebuah ibadah kecil begitu. Waktu itu kami sedang pujian penyembahan, dan saya merasakan begitu kuat hadirat Tuhan, begitu kuat. Kemudian saya menyembah dan yang keluar berbahasa roh. Dalam pikiran saya, jujur nih, dalam pikiran saya berpikir, kok aku ngomong gini gitu. Tapi dalam hati ini keluar sesuatu. Jadi dari hati ini keluar perkataan, tapi mulutnya berkata beda. Dan jujur waktu itu saya mengenal logat ini, logat apa itu saya tahu. Wah, ini kok logat bahasa ini gitu. Kemudian dalam hati yang tidak bisa bohong adalah nikmat. Dalam hati yang nggak bisa bohong adalah ada plong, ada rasa yang nyaman sekali ketika kayak ada sesuatu yang nggak bisa saya ucapkan, dan itu keluar dan membuat hati saya oke, ini enak banget gitu. Saya terus lanjutkan dan selesai, amin. Pertemuan itu dilaksanakan hari Jumat, saya ingat sekali. Kemudian tepat di hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, waktu itu ada pertemuan pekerja, dan kemudian ada seorang pekerja, dia waktu itu dia sedang bersoal jawab, jadi dia sedang bertanya dengan seorang anak kecil. Jadi beliau ini memang orang Tionghoa, jadi dia asli dari sana. Dia keturunan orang sana, yang teman saya yang bersama-sama dengan saya ini. Kemudian teman saya ini, teman pelayanan saya ini sedang bercakap-cakap dengan seorang anak kecil kelas SD yang sedang pusing karena pelajaran Mandarin. Nah, dia bertanya dengan bapak ini, teman saya ini, karena memang teman saya ini kan ya keturunan ya, jadi dia tahu bahasa Mandarin itu seperti apa, dia tahu. Nah, saya kebetulan waktu itu lewat dari gedung utama mau ke belakang, mau ke kamar mandi, saya lewat dan saya lihat teman pelayanan saya ini dengan anak kecil itu sedang ngobrol gitu. Kemudian tiba-tiba dia berkata, "Loh, kalau kamu nggak bisa bahasa Mandarin, suruh ngajarin masnya ini loh." Saya kaget, jadi karena dia tunjuk saya, "Ada apa?" Terus dia berkata, "Kamu kan fasih bahasa Mandarin." Loh, siapa bilang? Saya ini kan orang Indonesia, saya nggak pernah saya belajar bahasa Mandarin gitu. Kemudian teman saya berkata dengan bahasa Jawa, dia berkata, "Ngapusi gue, bohong kamu," dia bilang gitu. Loh, serius saya nggak bisa, saya cuma bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris, just little gitu ya, sidik-sidik, little I can gitu. Saya cuma bisa bahasa itu. Saya waktu itu saya ngomong apa adanya, Bo. Saya nggak bisa bahasa Mandarin. Kemudian teman saya berkata, "Apa? Bohong kamu, ngapusi," dia bilang gitu. "Kemarin hari Jumat aja kamu ngomong bahasa Mandarin cah cis-cus dalam doa." Susah kaget, loh. Apa loh? Saya nggak ngerti, saya nggak ngomong bahasa Mandarin. Saya ingat waktu itu hari Jumat. Oh iya, saya pernah dalam ini. Kemudian saya tarik teman saya itu dan saya berkata kepada dia, "Maksudmu apa? Apa yang kamu dengar dari apa yang saya ngomong?" Dia berkata kepada saya bahwa, "Kamu ngomong sama Yesus, kamu ngomong bahwa Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah apa ya waktu itu saya agak sedikit lupa, Engkaulah kekuatanku, Engkau pengharapanku," begitu. Dan itu terus kamu perkatakan beberapa kali, dan itu jelas sekali itu bahasa Mandarin. Saya taruh tangan saya di pundaknya dia dan saya berkata, "Saya tidak bisa bahasa Mandarin." Kemudian kami sepakat bahwa, oh
Tuhan beri karunia waktu itu untuk berbahasa roh. Dan saya juga berdoa untuk teman saya, apakah memang dia diberikan oleh Tuhan untuk menafsirkan bahasa roh, atau memang itu adalah bahasa yang pernah terjadi di Kisah Para Rasul ketika para murid berkata dan ada bahasa menjadi bahasa lain. Ada beberapa teman saya juga pernah mengalami hal yang sama, saudara, dalam bahasa yang lain yang dia tidak tahu. Sungguh indah, saudara, sebuah pelayanan dengan karunia rohani. Dan kalau saudara masuk dalam pelayanan karunia rohani, saya punya kerinduan dan saya punya saran untuk saudara, jangan pernah bergerak sendiri. Dalam sebuah pelayanan kita perlu bersinergi dengan yang lain. Kita perlu anggota tubuh yang lain. Makanya kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ke 12 bagian selanjutnya, mulai dari ayat 12 sampai 31, saudara akan belajar, dan saudara bisa baca satu-satu ya. Saudara bisa belajar banyak anggota tapi satu tubuh. Banyak anggota fungsinya lain, fungsinya beraneka ragam, tapi mereka diberikan, mereka ada, diberikan Roh Kudus, diberikan karunia oleh Roh Kudus. Mereka hanya untuk saling melengkapi. Tidak ada yang paling hebat dengan karunia-karunia ini. Mungkin memang karunia bernubuat dikatakan lebih bermanfaat, tapi bukan berarti tidak memerlukan karunia-karunia yang lain, saudara. Kalau saudara diberi Tuhan karunia satu, saudara harus juga menghargai karunia orang lain. Kalau saudara diberi karunia yang lebih banyak, mungkin 2, 3, 4, 5, atau bahkan mungkin beberapa, saudara juga harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman saudara, karena dalam karunia pelayanan ini tidak ada orang yang paling utama. Semuanya hanya anggota tubuh. Semua hanya orang-orang yang secara khusus dipanggil menurut kemurahan hati Tuhan. Tidak ada yang paling istimewa karena kita semua hanya anggota dan Tuhan adalah kepalanya. Dari sini kita belajar, saudara, Tuhan beri kemampuan yang beraneka ragam, dan itu semuanya untuk membuat kita semakin menjadi satu. Ingat doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Di dalam Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Kita orang percaya menjadi satu, dan karunia roh ini membuat kita menjadi satu karena membuat kita menyadari bahwa aku tidak mampu tanpa saudaraku. Saya punya pengalaman yang sangat luar biasa dalam sebuah pelayanan. Bagaimana ketika ada banyak orang bersama-sama kami melayani di satu tempat, kemudian itu indah sekali, saudara. Jadi kami melayani satu tempat yang baru, kemudian satu orang mendapatkan karunia yang dari Tuhan. Dia dapat ada karunia untuk ada pesan Tuhan yang disampaikan kepada dia, kemudian dia bernubuat bahwa nanti akan terjadi seperti ini. Kami sangat meresponinya. Kami terus doakan, jangan lupa untuk uji segala sesuatu, ujilah segala roh, uji nubuat itu dari Tuhan atau bukan. Caranya tadi sudah ada ya, dengan apakah itu dari Yesus atau bukan. Kemudian kita terus doakan. Kami berdoa untuk hasil yang nubuat yang dia terima. Kemudian kami terus bergerak dengan karunia-karunia yang Tuhan beri. Ada yang berkarunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Kemudian kami terus berdoa bersama-sama. Kami bersinergi antara satu tubuh Tuhan dengan anggota-anggota yang lainnya, sehingga ini sangat menyenangkan sekali, saudara. Tidak ada yang pernah one man show. Nggak ada satu orang yang paling utama, karena hanya satu yang pribadi yang ditinggikan, yaitu Yesus. Jadi pelayanan karunia rohani ini membuat kita mengerti bahwa kita adalah satu tubuh dalam Tuhan, dan kita hanya anggota terkecil yang kita hanya memerlukan yang lain, itu, saudara. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Ada banyak karunia dikerjakan oleh roh yang sama, dan ketika saudara merindukan karunia itu, minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan jangan lupa mengusahakan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara. Saudara bisa memulai dengan apa yang sudah mampu hari ini. Saudara bisa mulai dari orang-orang di sekitar saudara, mulai mendoakan mereka, mulai mengasihi mereka, mulai melakukan tindakan konkret. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana tentang karunia dan karakter nanti mungkin di video selanjutnya, saudara. Saya berdoa ini akan memberkati saudara. Karunia roh tidak pernah membuat seseorang menjadi super power. Karunia roh hanya akan membuat seseorang semakin menyadari bahwa dia hanya bagian dari tubuh Kristus. Dia hanya anggota dan Yesus kepalanya. Maka semakin orang mengerti tentang karunia roh, semakin orang menyadari bahwa dia membutuhkan anggota tubuh yang lain. Amin, saudara. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini, dan saya berdoa ini akan memberkati hidup saudara dan akan menjadi kekuatan dalam saudara. Teruslah mengasihi satu dengan yang lainnya, jaga kesehatan juga.
terus doakan bangsa ini, terus lakukan yang terbaik, terus dekat dengan Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan dalam tuntunan Tuhan, karena setiap orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Amin. Terima kasih. Mari kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita bisa tutup Alkitab kita dan kita akan satu hati, kita akan bersama-sama berdoa. Saudara diberkati dengan apa yang kita pelajari hari ini. Puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati pikiran kita lebih lagi untuk kita serahkan semua yang kita sudah dapatkan hari ini dalam doa. Dan saya akan ajak teman-teman untuk singkirkan buku dan Alkitab. Kita akan berdoa kepada Tuhan dan kita akan naikkan satu pujian. Come Holy Spirit, dan biarkan Roh Kudusnya turun memenuhi setiap kita. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, dan bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari satu hati kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk beberapa hal yang kami pelajari hari ini. Kami mengerti bahwa Roh Allah yang adalah yang dari Tuhan, yang mengerjakan segala tanda-tanda ajaib. Satu Roh yang dari Tuhan yang mengerjakan karunia yang begitu luar biasa. Satu Tuhan yang mengerjakan pelayanan dengan rupa-rupa karunia yang ajaib dan yang menolong setiap kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama dalam belajar tentang karunia ini, Tuhan. Engkau sendiri yang memperjelas segala sesuatunya. Roh-Mu sendiri yang lebih dalam menggoreskan kebenaran kepada loh hati setiap anak-anak-Mu, Tuhan, sehingga yang dari Tuhan yang akan dinyatakan. Hamba berdoa setiap apa yang diterima hari ini dikuduskan dengan darah Yesus Anak Domba Allah, yang dari Tuhan ditetapkan jadi dan tetap
dari dasar pondasi hidup kami yang bukan daripada Tuhan, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami apapun kondisi kami hari ini. Kami biarkan memiliki kesadaran bahwa kami adalah anggota tubuh Tuhan dan Yesus sebagai kepalanya. Dan dalam karunia-karunia ini kami boleh belajar bahwa kami memerlukan anggota tubuh yang lain. Terima kasih Bapa, Yesus, Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, dan sepenuhnya kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you everyone.